Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, yang atas ya. Bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'un, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman aw muta'alliman. Bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imamul Haddad dalam kitab ini, ad-dunya mal'unah, kata Nabi, dunia itu dilaknat. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmatnya Allah. Ya. Mal'unun ma fiha, dilaknat pula apa yang ada di dalamnya. Dunia ini dilaknat, dilaknat isinya, semua yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali zikrullah, yang barang-barang yang gak dilaknat di bumi ini, yang Allah cintai dari bumi ini, yang disenengin sama Allah adalah zikrullah, mengingat Allah, zikrullah dengan segala sarana prasarananya. Wa aliman, dan orang yang mengajar. Wa muta'alliman au muta'alliman, ataupun orang yang belajar. Dunia ini terlaknat, terlaknat pula semua isinya, kecuali zikrullah, orang yang mengingat Allah, atau sesuatu sarana prasarana mengingat Allah. Wa aliman au muta'alliman, demikian pula orang yang belajar atau orang yang mengajar. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad, man akhadha minad dunya fawqa ma yakfi, siapa yang mengambil dari dunia lebih daripada kecukupannya, akhadha hatfahu, dia sedang mengambil hal yang memberatkannya di saat ajal, wa huwa la yash'ur, dan dia tidak merasa. Dia lagi nyari sesuatu yang buat ngeberatin keluarnya rohnya, dan dia nggak berasa. Dia sedang memberatkan sakaratul mautnya, dan dia nggak berasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula baginda kita Nabi besar Muhammad, liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadir rakib, hendaklah modal kalian, bekal kalian selama hidup di dunia itu cukup kazadir rakib, seperti bekalannya orang yang mau jalan. Ya, orang yang lagi transit aja, musafir aja tuh, musafir. Ah, tuh segitu aja kata Nabi. Jangan berlebihan. Gak usah pakai nyiapin buat 7 turunan, 8 tanjakan. Gak usah. Seindah-indah yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia adalah amal ibadah, doa, dan kesolehan anak-anaknya. Itu udah yang paling bagus deh. Kalau mau tinggalin tuh, tinggalin doa buat anaknya, tinggalin kesalehan buat anaknya, sama tinggalin ilmu, teman-teman. Itu hal terindah yang bisa ditinggalkan orang tua kepada anak-anaknya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula baginda kita Nabi besar Muhammad, man asbaha wa hammuhud dunya, siapa yang masuk pagi pikirannya cuman untuk mendapatkan dunia. Pikirannya tuh bebannya cuman dunia aja yang dia pikirin. Agak ada mikirin nih hari mau hadir majelis taklim, nih hari duduknya dapat di mana nih. Berarti nih ibu-ibu nih aman nih, aman. Masya Allah.
Man asbaha wa hammuhud dunya, siapa yang masuk pagi pikirannya cuma dunia mulu, syattatallahu alaihi amrah, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Urusannya tuh jadi berantakan. Syattatallahu amrah, Allah akan bikin berantakan urusannya. Wa farraqa alaihi dai'atah, dan Allah Subhanahu wa taala akan buat cerai-berai apanya ya? Dai'ahnya. Cita-citanya, maksudnya harapannya, keinginannya dia tuh semuanya malah justru jadi berantakan. Tujuan hidupnya gitu jadi berantakan. Wa ja'ala fagrahu baina ainai, dan Allah akan menjadikan kefakiran di hadapan matanya. Kayak takut mulu sama kefakiran gitu. Takut mulu, duitnya isinya nih kalau di otaknya dibuka nih isinya duit mulu gitu. Kalau dompetnya dibuka isinya duit nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau otakmu dibuka isinya cuman duit. Itu nggak boleh, teman-teman. Uang tuh cukup di dompet aja, cukup di rekening aja. Jangan sampai masuk ke akalmu, apalagi sampai masuk ke hatimu. Ke hatimu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiblah. Siapa yang dari pagi nih mikirannya dunia, mulu duit, mulu. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, Allah akan bikin berantakan urusannya, Allah akan bikin kacau balaukan tujuannya, dan Allah akan jadikan kefakiran di hadapan matanya, dan tidak akan datang dari dunia kecuali yang sudah ditetapkan baginya. Catatannya berapa ya udah segitu aja tuh, nggak nambah, nggak kurang. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga baginda Nabi kita Muhammad, az-zahada fid dunya turihul qalba wal badan. Zuhud terhadap dunia bikin senengnya hati, bikin rileksnya badan. Orang tuh kalau enggak banyak mikirin dunia, teman-teman, awet muda. Awet muda. Awet muda, badannya sehat, gitu kan ya. Kemudian lagi hatinya juga rileks. Hatinya rileks. Orang kalau mikirinnya orang kalau nggak banyak mikir dunia tuh, mikirannya akhirat, mikirin Allah, mikirin Nabi Muhammad, mikirin dakwah, mikirin ilmu, badannya sehat, hatinya rileks. Ya, hatinya tenang, enak aja gitu. Waraghbah fid dunya, sementara cinta terhadap dunia, senang terhadap dunia, rakus terhadap dunia, tukthirul ham, akan memperbanyak rasa sumpek, wal hazan, dan juga akan memperbanyak kesedihan. Wal batalah tugasil galba, sementara batalah tuh nganggur dari ibadah, lupa, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tuqasil qalba, bikin kerasnya hati. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, najah ahlu hadhil ummah bizuhud wal yaqin. Selamatnya awalnya umat ini, generasi pertama umat ini terselamatkan dengan zuhud, dengan gak cinta dunia, wal yaqin, dan keyakinan yang kuat kepada Allah, wa sayahlik akhiruha bil hirsri wa tulil amal. Sementara generasi akhirnya umat ini akan celaka karena rakus dan karena tulul amal, panjang angan-angannya. Tuh teman-teman saya sekalian, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita pengenalan terhadap hakikat dunia, sehingga kita gak berlebih-lebihan terhadap urusan dunia, ngambil yang seukuran yang kita perlu, selebihnya biarkan ia berada di jalan Allah.